punya sangat erat kaitannya dengan hewan kijang yang biasa hidup liar di hutan. Ya, usaha yang digeluti oleh Kemi Liana atau yang akrab dipanggil Kelly ini memang menjadikan kijang sebagai ciri khas dari batik yang diproduksinya. Karena selain ingin mengangkat nama daerah kelahirannya yang berada di Kecamatan Bandar Sekijang, bagi Kelly, kijang memiliki filosofi tersendiri dalam merintis usaha dengan tetap bertahan dan berjuang segesit kijang. Saya memilih batik Sekijang, menurut saya kijang itu sangat menarik. Dan selain menarik, kijang itu mempunyai filosofi. Filosofinya, kijang ini mampu bertahan dan juga tangguh. Selain tangguh juga gesit. Saya berharap semoga usaha saya ini seperti kijang yang mampu bertahan dalam keadaan apapun dan gesit melaju pesat. Dengan adanya batik Sekijang ini menjadi salah satu bentuk atau media pelestarian sastra lisan. Ketika orang datang membeli batik Sekijang, otomatis akan ada sebuah pertanyaan, kenapa ya kok mengambil motif batik Sekijang? Otomatis mungkin Mbak Kelly akan bercerita sedikit banyak tentang filosofi motif Sekijang ini. Otomatis kan cerita rakyat yang ada selama ini mengenai asal-usul tempat kejadian akan tetap berjalan. Karena saat ini mungkin tradisi bersastra lisan sudah mulai hilang ya Mas ya. Dengan ada batik Sekijang mungkin saya rasa akan melestari mengenai cerita asal-usul berdirinya sebuah daerah di mana dulu pernah ditemukan kijang mati di sebuah sungai yang ada di Kecamatan Bandar Sekijang ini. Memulai usaha sejak awal tahun 2021. Banyak rintangan dan tantangan yang harus dilalui Kelly dalam membangun usaha batik Sekijang ini. Apalagi ibu muda ini sangat minim segalanya. Mulai dari minim pengetahuan tentang batik, minim pengalaman, dan minim dana yang masih mengandalkan modal pribadi. Dengan tekad yang kuat, Kelly yang sejak dulu sangat cinta akan batik, terus berusaha dengan mengikuti pelatihan dan belajar dari para pengrajin batik yang telah ada, meskipun hanya dalam waktu yang singkat. Secara berangsur, Kelly yang sempat menekuni batik ekoprint yang saat itu sedang populer, banyak mendapat masukan dari pegiat batik dan pembina UMKM di Pelalawan. Hingga akhirnya Kelly beralih ke batik Sekijang yang memang memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Awalnya saya sudah lama sih tertarik dengan batik. Cuma di sini kami sangat terbatas dengan ilmu. Pernah kami belajar secara otodidak dan bahannya itu hampir 20 piece yang hancur. Tapi di situ saya tidak menyerah karena mungkin dengan kesalahan atau apa atau yang sudah hancur itu bisa kami perbaiki lagi atau perbarui lagi. Disitulah timbul motivasi untuk membuat yang lebih baik lagi dan mengangkat batik daerah. Di awal membangun usaha batik Sekijang ini, tidak jarang Kelly selalu mengalami kesalahan.
sehingga bahan batik tersebut terbuang sia-sia. Bahkan dalam beberapa bulan, pernah tidak ada penjualan. Tiada kata menyerah bagi seorang Kelly. Belajar dari pengalaman dan kesalahan secara otodidak, Kelly terus bangkit dan berusaha agar batik Sekijang ini dicintai oleh masyarakat, khususnya masyarakat Pelalawan. Berpikiran untuk berhenti tetap ada, cuma saya berpikir kalau seandainya kita berhenti ya cukup di situ. Tapi saya di sini kalau kita terus melakukan usaha ini akan berkembang dan maju. Sebab itu saya tidak akan menyerah. Lelah boleh, tapi tidak akan menyerah. Untuk membangun sebuah usaha, harus ada keterampilan khusus, termasuk keterampilan dalam membatik, seperti yang saat ini digeluti oleh Kelly. Bagi Kelly, membatik merupakan sebuah seni dan sebagai tempat bagi dirinya untuk meluapkan buah pemikiran hingga menjadi sebuah karya. Seni membatik itu menurut saya itu adalah inspirasi dari kita. Kita harus mempunyai inspirasi atau inovasi untuk menuangkannya atau membuat karyanya. Membatik memang tidak mudah. Banyak tahapan yang harus dilalui. Mulai dari tahapan pencantingan, pewarnaan, hingga menjadi sebuah bahan atau motif yang diinginkan. Bahkan setiap tahapan memiliki kesulitan tersendiri, sehingga diperlukan ketelitian dan keterampilan khusus. Salah satu tahapan yang paling sulit yaitu pencantingan, yang memang memerlukan ketelitian dan keuletan agar motif tidak salah. Begitu juga dengan pewarnaan. Selain memerlukan ketangkasan, tahapan ini juga sangat tergantung kepada cuaca, agar warna yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Bahkan untuk tahapan pewarnaan ini, Kelly bisa memerlukan waktu 2 hingga 4 hari agar mendapatkan warna yang bagus. Dan bila cuaca tidak mendukung, memerlukan waktu yang lebih. Kesulitan dalam membatik, kalau saya sendiri di dalam pewarnaan dan dalam pencantingan. Karena di dalam pewarnaan ini kita terkait dengan cuaca. Kalau seandainya cuacanya hujan, pewarnaan kita bisa rusak atau tidak sempurna. Karena cuaca yang lembab, hingga pengeringannya sangat lambat. Saat ini Kelly patut bangga karena batik Sekijang yang dirintisnya dari nol terus berkembang. Bahkan Kelly telah memiliki anggota sekitar 6 orang yang merupakan saudara
dan masyarakat tempatan, yang secara berangsur dibina dan diajarkan oleh Kelly untuk belajar membatik sehingga nantinya bisa menjadi regenerasi pengrajin batik di Pelalawan. Menurut saya, alhamdulillah saya bisa bekerja di Batik Sekijang, mendapatkan ilmu. Dari saya tidak tahu cara batik Sekijang itu kayak mana, ataupun dari mencanting itu dari mana. Dan saya pun alhamdulillah membantu mendapatkan ilmu dan bisa juga belajar. Insya Allah kalau ada rezeki bisa juga saya sendiri buat batik sendiri. Selain motif yang terus dikembangkan, saat ini pun produksi batik Sekijang terus meningkat, yang sebulannya bisa mencapai 200 pieces bahkan lebih. Tentunya ini juga sangat berpengaruh terhadap omset UMKM milik Kelly yang juga terus meningkat. Karena pesanan tidak hanya datang dari Pelalawan, ada yang berasal dari luar kota hingga luar Provinsi Riau. Produksi kami sekarang sudah mencapai 200 piece per bulan. Alhamdulillah omset terus menaik Bang dari bulan ke bulan. Sekijang sudah sampai di beberapa provinsi di Indonesia seperti di Kalimantan, Medan, ada Jawa sana. Meskipun permintaan terhadap batik Sekijang dari waktu ke waktu terus meningkat, namun kendala dan rintangan tentunya masih ditemui oleh Kelly, terlebih terkait masalah dana. Maklum saja, sejak awal merintis hingga saat ini, usaha batik Sekijang menggunakan dana pribadi. Seperti untuk stok bahan, Kelly harus menyiapkan dana yang lebih. Karena bahan batik ini dipesan di Pulau Jawa. Dan bila tidak ada stok ketika ada pesanan, hal tersebut bisa memperlambat produksi. Kendala kami dalam jalani dari modal, karena modal yang kami butuhkan harus berlipat, karena kami membeli bahan bakunya di luar Riau, itu di Jawa. Karena pemesanan di Jawa sungguh cukup lama, harus beberapa hari baru sampai di sini. Jadi kami kalau ada pemesanan, seandainya itu banyak, kami harus stok banyak di rumah. Itu membutuhkan modal yang cukup banyak, besar. Tidak hanya berpengaruh pada penyediaan stok, namun keterbatasan anggaran juga sering membuat Kelly terhambat untuk memperkenalkan batik Sekijang ini kepada Indonesia dan dunia. Padahal sudah beberapa kali Kelly diundang untuk tampil dan mempromosikan batik Sekijang di kontes nasional maupun internasional, tetapi gagal karena minim anggaran.
Namun seorang Kelly tetap optimis. Suatu saat nanti, batik Sekijang karyanya ini akan dikenal di Indonesia, bahkan dunia. Meskipun saat ini dirinya belum bisa terlalu jauh terbang, berkeliling Indonesia untuk mengikuti kontes dan festival tentang batik. Sampai sekarang kami masih menggunakan modal sendiri untuk mempromosikan ke luar kota atau ke daerah-daerah lainnya. Sempat juga gagal mau ke provinsi lain karena keterbatasan dana. Saat ini, batik Sekijang produk Kelly hampir setiap hari didatangi oleh para peminat batik. Tidak hanya dari kalangan kantoran atau instansi pemerintah, namun juga dari kalangan anak muda yang memang sangat menyukai batik. Menurut mereka, batik Sekijang ini memiliki motif yang beragam. Bahkan modelnya juga sudah kekinian. Sehingga mereka sebagai anak muda merasa bangga memakai batik Sekijang ini. Tak jarang, mereka juga sering berkumpul dan belajar membatik di tempat usaha Kelly. Karena mereka merasa sebagai anak muda punya tanggung jawab untuk tetap melestarikan batik ini. Apalagi batik Sekijang kental dengan cerita rakyat daerah mereka tinggal. Sebagai generasi muda yang mencintai kebudayaan, saya juga turut bangga sudah hadir batik dari wilayah saya, yaitu batik Sekijang, yang filosofinya sangat luar biasa sekali. Saya sangat suka sekali karena motif-motifnya itu trendy dan juga cocok untuk anak-anak muda zaman sekarang. Kelly yang terinspirasi menjadikan nama produk batik karyanya dari daerah tempat tinggalnya, yaitu Kecamatan Bandar Sekijang. Tidak semata menjadikan usaha batik ini sekadar ladang bisnis untuk mencari keuntungan. Namun, masih banyak keinginan Kelly yang sampai saat ini masih ia perjuangkan. Salah satunya, suatu saat nanti Kelly ingin membuat sekolah batik, tempat bagi masyarakat setempat untuk belajar membatik, khususnya untuk anak-anak yang putus sekolah, sehingga mereka kelak bisa mempunyai keahlian membatik. Karena Kelly sangat tahu kehidupan di daerahnya, banyak anak yang putus sekolah, seolah tidak punya harapan untuk masa depan. Padahal harapan itu bisa mereka ciptakan dengan kemampuan, niat, dan tentu saja
perjuangan. Selain untuk usaha, saya ingin agar generasi-generasi di Bandar Sekijang ini pandai membatik dan mempunyai skill, terutama anak-anak muda dan anak-anak yang putus sekolah. Di sini ada juga yang putus sekolah dan saya mengajak mereka untuk bergabung ke Batik Sekijang. Saya membuka peluang untuk anak-anak yang ingin belajar ke sini. Bahkan saya akan mengajari mereka sampai pandai kalau mereka berminat di batik. Memang itu tujuan saya untuk mengajarkan anak-anak yang generasi muda, biar nantinya mereka ada usaha atau pengalaman di batik, sehingga suatu saat mereka bisa buka usaha sendiri. Satu kalimat yang selalu dipegang oleh Kelly. Jangan pernah menyerah pada suatu kegagalan, karena kegagalan bisa menjadi pengalaman untuk lebih baik di masa yang akan datang. Dan ini selalu disampaikan oleh Kelly kepada para pemuda dan pemudi Bandar Sekijang yang selalu berkunjung ke tempatnya. Semoga akan muncul regenerasi Kelly selanjutnya, sehingga akan lebih banyak lagi batik-batik yang berasal dari Pelalawan Provinsi Riau.